Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Pratana. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan sedikit materi tentang lembaga pembiayaan. Langsung saja kita ke materinya. A. Pengertian lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Berdasarkan keputusan Kepres RI nomor 61 tahun 1989 tentang lembaga pembiayaan, maka lembaga pembiayaan melakukan kegiatan yang meliputi bidang sebagai berikut. Yang pertama, sewa guna usaha. Yang kedua, modal ventura. Yang ketiga, perdagangan surat berharga. Yang keempat, anjak piutang. Yang kelima, usaha kartu kredit. Yang keenam, pembiayaan konsumen. Konsumen tersebut dapat dilakukan oleh bank, lembaga keuangan bukan bank, dan perusahaan pembiayaan. Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 488 KMK O 17/2000 tentang perusahaan pembiayaan, maka kegiatan perusahaan dipersempit lagi cakupannya hanya pada kegiatan usaha sebagai berikut. Yang pertama, sewa guna usaha. Yang kedua, anjak piutang. Yang ketiga, usaha kartu kredit. Yang keempat, pembiayaan konsumen. B. Leasing sebagai bentuk perusahaan pembiayaan. Sewa guna usaha yang dimaksud Kemenke tersebut adalah bentuk usaha leasing. Kegiatan sewa guna usaha dilakukan dalam bentuk pengadaan barang modal bagi penyewa guna usaha atau lease, baik dengan maupun tanpa hak opsi untuk membeli barang tersebut. Sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi atau finansi lease, maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease untuk digunakan oleh penyewa guna usaha atau lease selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Penyewaan guna usaha itu haruslah perusahaan atau perorangan dari perusahaan pembiayaan atau lessor. Perusahaan pembiayaan dapat didirikan oleh WNI atau Badan Hukum Indonesia. Mekanisme leasing secara sederhana adalah sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan yang membeli barang modal atau properti mengadakan perjanjian dengan penjual yang direalisasi dalam akta jual beli. Yang kedua, pembayaran dilakukan dengan dana yang berasal dari lessor atau leasing company. Yang ketiga, sebelum pembayaran dilakukan, terlebih dahulu diadakan perjanjian antara lessor dan lease. Kemudian setelah pembayaran dilakukan, dilanjutkan dengan ditutupnya perjanjian leasing. Beberapa jenis leasing diantaranya direct finance lease, yaitu jika lessor membeli barang atas permintaan lease untuk kepentingan proses produksi lease. Yang kedua, cross border lease, yaitu di mana lessor dan lease berdomisili di negara yang berlainan. Yang ketiga, full service lease, yaitu di mana lessor bertanggung jawab atas pemeliharaan barang, membayar asuransi dan pajak. Yang keempat yaitu captive lease, adalah leasing yang ditawarkan oleh lessor kepada lease langganannya. Yang kelima yaitu third party lease, kebalikan dari captive lease. Jadi lessor bebas menawarkan leasing kepada siapa saja. Yang keenam, operating lease, yaitu perjanjian lease yang tidak menggunakan hak opsi. Yang ketujuh, financial lease, adalah kebalikan operating lease, yakni lease berhak menggunakan opsinya untuk membeli barang modal yang dihitung berdasarkan nilai sisa atau residual value.
Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perjanjian leasing yaitu pertama, nilai pembiayaan, kedua, angsuransi pokok pembiayaan, yang ketiga, security deposit, keempat, bunga, kelima, opsi, keenam, masa sewa guna usaha. Yang pertama, leasing tidak sama dengan sewa biasa. Leasing yaitu sewa guna usaha yang merupakan salah satu bentuk perusahaan pembiayaan yang sudah barang tentu tidak sama dengan sewa menyewa jasa, karena ciri atau syarat leasing harus dipenuhi. Adapun syarat dan ciri leasing antara lain hak opsi bagi lisi, para pihak, objek, cara pembayaran, dan residual value. Pada perjanjian leasing ditentukan suatu nilai sisa, sedangkan perjanjian sewa menyewa tidak mengenal hal ini. Dalam sewa menyewa, biasanya cara pembayarannya dilakukan sekali untuk satu periode, sedangkan leasing cara pembayarannya dilakukan secara berkala dan bisa dilakukan setiap bulan, setiap kuartal, atau setiap setengah setahun. Yang kedua, aspek hukum leasing. Bila dilihat dari aspeknya, maka dalam leasing harus diperhatikan antara lain bentuk perjanjian leasing, isi perjanjian leasing, pentingnya jaminan dalam perjanjian leasing, dan bentuk kelalaian dari pihak lisi. Perjanjian leasing biasanya berbentuk tertulis. Perjanjian tertulis ini tidak ada ketentuan apakah harus dibuat dalam bentuk akta autentik ataukah dalam bentuk akta di bawah tangan. Beda akta autentik dengan akta di bawah tangan yakni merujuk pasal 1870 KUHP Perdata. C. Anjak piutang. Pengertian anjak piutang atau factoring terdapat dalam pasal 1 butir 8 Kepres nomor 61 tahun 1988, yaitu badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Kegiatan factoring dilakukan berdasarkan perjanjian yang disebut factoring. Beberapa pihak yang terlibat di dalam kegiatan anjak piutang yaitu pertama, perusahaan piutang atau factoring company, yang kedua, perusahaan penjual piutang atau tagihan disebut klien, yang ketiga, perusahaan yang berutang atau debitur atau nasabah. D. Kartu kredit. Kartu kredit adalah suatu kartu yang memberikan hak kepada pemegangnya atas penunjukan dari kartu itu dan dengan menandatangani formulir rekening pada suatu perusahaan dapat memperoleh barang atau jasa tanpa perlu membayar secara langsung. Bekerjanya kartu kredit dimulai dari pemegang kredit card membeli barang pada suatu toko atau perusahaan yang terikat dalam organisasi atau yang bergabung dengan penerbitan kredit card, menyerahkan kartu kredit sebagai pengganti uang untuk membayar. Pada akhir bulan, emiten mengirim perhitungan total kepada pemegang kredit card dengan maksud untuk dipenuhi. Biasanya dimuat dalam perjanjian kredit card sebagai berikut. Yang pertama, kredit card itu tetap menjadi milik emiten. Yang kedua, emiten setiap saat dapat mencabut pemakaian kredit card itu dari pemegangnya. Yang ketiga, emiten tidak bertanggung jawab atas kemungkinan penolakan dari salah satu perusahaan yang terikat dalam organisasi pemakaian kredit card sebagai alat pembayaran. Yang keempat, emiten berada di luar hubungan pemegang kredit card dan pengusaha. E. Pembiayaan konsumen. Pembiayaan konsumen merupakan kegiatan yang mirip sewa guna usaha dengan hak opsi, dengan tetap memperhatikan unsur resiko dan keamanan dalam pemberian pembiayaan.
Bedanya hanya pada besar kecilnya pinjaman. Pinjaman dalam pembiayaan, konsumen memiliki beberapa alasan kenapa ia meminjam, yaitu sebagai berikut. Tidak berorientasi pada jaminan, tidak terlalu banyak persyaratan, tidak mengganggu keuangan konsumen, prosesnya cepat, angsuran dapat dibayar melalui angsuran bulanan konsumen. Mekanisme transaksi pembiayaan konsumen mirip juga dengan transaksi sewa guna usaha dengan hak opsi untuk perorangan, yaitu permohonan, pemeriksaan, pembuatan customer profile, pengajuan proposal kepada kredit komite, keputusan kredit komite, pengikatan pemesanan, pembayaran kepada supplier, penagihan, pengambilan surat jaminan. F. Modal Ventura. Perusahaan modal ventura adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan atau permodalan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan atau investasi company untuk jangka waktu tertentu. Perusahaan pasangan usaha adalah perusahaan yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal di dalam perusahaan pasangan usaha terjadi berdasarkan perjanjian modal ventura. Perjanjian modal ventura dibuat kedua belah pihak untuk beberapa tujuan, diantaranya pertama, pengembangan suatu penemuan baru, kedua, membantu perusahaan yang berada pada tahap pengembangan, ketiga, membantu perusahaan yang berada pada taraf kemunduran. Pertama, sifat sementara penyertaan modal. Pembiayaan dengan bentuk penyertaan modal oleh perusahaan modal ventura atau FMV dalam perusahaan pasangan usaha atau FFU. Sifatnya adalah sementara dan tidak boleh melebihi jangka waktu 10 tahun. Kedua, bentuk perusahaan modal ventura sebagaimana diketahui bahwa bentuk perusahaan firma dan CV menurut hukum yang berlaku di Indonesia bukan suatu badan hukum. Oleh karena itu, tidak dapat dicari suatu konstruksi hukum bagaimana perusahaan modal ventura berbentuk firma melakukan penyertaan modal di suatu perusahaan yang dibiayainya. Jadi, PMV pada dasarnya harus berbentuk badan hukum, misalnya terbentuk PT atau koperasi. Ketiga, sumber pembiayaan modal ventura Emi Pangaribuan Simanjuntak, ahli hukum ekonomi dari UGM, menyebutkan beberapa alternatif sumber dana FMV, yaitu modal sendiri, pinjaman, pendanaan melalui pasar modal. Sekian pembahasan materi dari kelompok 1. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.